Astaga. Ada, apa ini? Transformasi. Aku telah turun ke dunia ini. Siapapun yang menghalangiku, itu dia. Guru, aku berhasil. Jangan, lepaskan aku. Wakil kelas saya Ayah Xiaotian. Ayah, Xiaotian. Kamu itu orang yang gak punya bakat spiritual sama sekali, kan? Ya. Bu Guru, jangan bilang begitu tentang ayahku. Lihatlah. Berbohong demi mencari perhatian, membantah guru. Aku tahu kamu suami Pak Weng. Seorang ayah rumah tangga penuh waktu. Aku nggak tahu gimana caranya kamu jadi ayah rumah tangga. Ayah. Kau ini apa sih? Kalau bukan karena menghormati Pak Weng, mau aku setuju memberi les padanya anak seperti Xiaotian. Seumur hidupnya pun takkan pernah lulus ujian, hanya karena punya ayah tak berguna sepertimu. Guru, jangan marah. Habisi guru ini, ciptakan kekacauan, lalu kabur kembali ke kehampaan di tengah kekacauan itu, hihi. Tuanmu, maafkan saya jika saya berbicara terus terang. Anda benar-benar beruntung bisa menjadi menantu di keluarga Wang. Bu Guru, jangan bicara seperti itu di depan anak-anak. Ini kenyataannya. Kau kodok jelek, ingin memakan daging angsa, tapi daging angsa ini benar-benar berhasil kau dapatkan. Pak Guru, ini keterlaluan. Bagaimana bisa Anda menyebut istri saya katak? Yang saya maksud adalah kamu. Kau ini kodok bintik sejati yang hidup di selokan, tapi sudahlah. Sepertinya kamu juga tidak bisa memutuskan ini. Lebih baik aku hubungi Pak Weng, agar dia menjemput anaknya pulang. Jangan, Pak Guru. Berikanlah kesempatan sekali lagi kepada anak sulung kami. Bu Guru, saya sudah datang. Bu Weng, anak ini bodoh dan suka bikin masalah. Saya tidak bisa mengajarinya. Tolong bawa pulang saja. Jangan, Pak Guru. Wu Chen, kau ini benar-benar tidak berguna. Tahukah kamu berapa banyak uang yang dikeluarkan Pak Weng agar Xiaotian bisa les? Menghabiskan berapa banyak uang, tiba-tiba ada telepon dari guru di tengah jalan dan dia dipanggil kembali. Menghabiskan uang untuk les ini. Istri, jangan khawatir. Kedepannya tidak perlu memikirkan uang. Suamimu punya. Wu Chen, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Ayah, sudah habis. Aku bikin mama marah lagi. Kapan Xiaotian mulai belajar berbohong? Dia tidak berbohong. Apakah kamu yang mengajarinya, Wu Chen? Aku mohon padamu. Jangan bikin aku makin kesal, oke? Dulu kalau bukan karena aku harus menikah untuk membungkam media, kamu pikir aku akan... Istri bicara soal anaknya dong. Xiaotian memang tidak berbohong. Anak ini sama seperti anak-anak lain, dia sedikit berbeda. Diam! Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Dasar orang tak berguna. Bisnis keluarga sedang mengalami krisis. Pak Wen bekerja keras sepanjang hari. Kamu setiap hari tidak melakukan apa-apa. Padahal aku hanya menyuruhmu mengasuh anak. Kamu malah bikin Tuan Wen make confused. Apa kamu babi? Menurutku Pak Weng, apa yang dikatakan Tuan benar? Istri. Kenapa kamu nggak bilang ke aku kalau perusahaan lagi kesulitan? Aku kan suamimu. Jangan malu-malu. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Aku akan minta Bibi Yu mengantarkannya kepadamu nanti. Orang terkaya di Hanxia. Cukup satu telepon ke Bibi Yu. Dia langsung akan mengantarkan uangnya kepadaku. Dia orang terkaya, jadi tidak masalah. Suamiku kaya. Xiaotian, maaf. Ibu tidak bisa membiarkanmu tetap bersamanya. Dia bakal merugikanmu. Hehe, nak, kamu harus ganti ayah nih. Kalau begitu, haruskah aku berusaha lebih baik? Ayah tidak perlu pergi. Tuan Chu, terima kasih banyak kali ini. Nggak usah berterima kasih, nggak usah. Lagi pula, aku kan tidak membantu keluarga Weng secara gratis. Soal investasi itu bisa dibicarakan. Tapi tolong, Nona Weng, terimalah ini. Tuan Chu, apa maksud Anda ini? Apakah dia tidak memberitahumu? Nona Weng, aku mencintaimu. Asalkan kamu bersedia menikah lagi denganku. Aku jamin keluarga Weng kalian bisa melewati masa sulit ini. Nak, setujui saja. Sudah dipikirkan matang-matang kan? Nona Weng, kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi. Tuan Chu, maaf, terima kasih banyak. Tapi aku sangat mencintai anakku. JD, Apa maksudmu?
Aku saja tidak mempermasalahkan kamu menikah lagi sambil mengasuh anak, tapi kamu malah berpura-pura. Nak, ini satu-satunya kesempatanmu. Cepatlah, cepatlah. Pikirkan baik-baik dulu sebelum menemuiku, tapi waktunya tidak banyak. Aku Chu Tianran tidak kekurangan wanita maupun uang. Kamu kekurangan uang. Tuan Chu. Wengling, apa yang membuatmu masih terikat pada Mu Chen? Tuan Chu berasal dari keluarga terkemuka dan bergengsi. Dia tidak berkanda. Kalau terlambat sehari saja, kemungkinan besar dia akan direbut orang lain. Kalau begitu, klan kita akan hancur. Ayah, kita masih punya kesempatan. Saat ulang tahun, kakek nanti. Kita bisa berusaha mendapatkan dukungan dari kakek. Tidak mungkin. Keluarga kita sangat mengutamakan seleksi alam. Kalau kita nggak berhasil, kemungkinan besar akan digabungkan ke cabang keluarga lain. Jika Tian Tian bisa meraih peringkat pertama, maka bukankah dia akan menjadi calon kepala keluarga dan situasinya bisa diselamatkan? Maksudmu, membuat Tian Tian menjadi calon kepala keluarga berikutnya? Hari ini kita harus memastikan Tian Tian menjadi calon pewaris keluarga. Hari ini, aku harus tampil bagus. Aku nggak mau ganti ayah. Aku sangat cemas, keluarga. Tahun ini jangan sampai ikut lomba baik. Jangan sampai bersaing untuk punya anak. Jangan sampai bumi habis karena persaingan ini. Selamat ulang tahun ke Ati untuk kepala keluarga. Semoga berkahnya luas laut timur. Umur panjang seperti Gunung Selatan. Selamat ulang tahun, kakek buyut. Baik. Wah, kakak sepupu. Kamu benar-benar berani sekali. Hari ini kan hari ulang tahun kakek. Hanya keluarga kalian yang terlambat. Apa-apaan ini? Apakah keluarga kalian mau bangkrut? Buru-buru kabur ya? Kalau bangkrut, gabung saja dengan garis keturunan kami. Aku pasti bakal cariin kakak satu pekerjaan santai sebagai pengelola rumah tangga. Rumah penuh orang-orang tak berguna tapi masih berani bersikap sok. Kakek, maaf. Baiklah, karena sudah datang. Kebetulan hari ini ada kompetisi calon kepala keluarga. Ayo, kita mulai. Kenapa tiba-tiba terasa dingin sekali? Ada aura yang sangat kuat. Xiao Tian Tian, anjing bodoh yang kamu bawa ini. Apakah itu binatang roh yang dimaksud? Hello, kakek buyut. Bagus. Di usia yang masih kecil sudah bisa memanggil binatang roh. Bagas Tian Tian, ayo kamu aktifkan binatang roh itu. Untuk memukul kakek buyut, biar kakek buyut lihat. Tingkat apa makhluk itu ya? Itu bagus sekali. Tapi pukul kakekmu. Aku nggak bisa. Ragu-ragu. Atau, bagaimana kalau aku meledakkan gunung besar di sana saja? Kamu bilang mau meledakkan gunung Yunnan itu. Anak ini memang anak-anak itu belak-belakan tanpa batas. Tapi karena kakek sudah memberi kesempatan, asalkan penampilannya tidak buruk, kamu akan membuat orang-orang memandangmu dengan kagum. Aku bilang nih, bahkan kakek buyut yang berstatus. Prajurit tingkat pertama pun tidak bisa melakukannya. Jadi lebih baik biarkan binatang suci milikmu ini untuk menunjukkan jurusmu kepada kakek buyut. Jika kamu bisa membuat kakek buyut mundur 1 inci saja, kakek buyut akan memberimu hadiah. Duduk bersamaku di sana, oke? Kakek, Tian Tian belakangan ini sangat rajin. Kemampuannya dalam berlatih meningkat pesat. Tian Tian cepat, tunjukkan pada kakek buyut. Agar gadis jelek dari keluarga Wengling. Kesempatan duduk di kursi kepala keluarga. Itu tidak pantas, kan? Apa yang kamu katakan? Maksud adik kedua adalah, gadis jelek dari keluargamu itu tidak layak menduduki posisi kepala keluarga. Ada apa? Kamu sebagai kepala keluarga cabang yang tidak berguna ini punya keberatan? Tian Tian cerdas dan pandai, tidak kalah dari siapapun, karena kakek sudah memberikan soal ujian. Xiao Tian mengikuti ujian sesuai persyaratan. Dia juga tidak melanggar aturan, semuanya ditentukan berdasarkan hasil ujian. Apa yang membuatnya tidak layak? Kamu ngomong panjang lebar begitu. Kakak sepupu, aku malu-malu untuk membongkar kebohonganmu. Cabang keluarganya sudah tidak berdaya. Sekarang mereka berlutut memohon bantuan keluarga Chu. Tak heran dia buru-buru mendorong putrinya ke depan, membuat malu diri sendiri. Ternyata dia menjual putrinya demi kemuliaan. Ternyata dia takut malu, jadi dia mendorong anaknya yang jelek ke depan. Bagaimana ungkapan itu ya? Menjual anak perempuan demi kemuliaan. Aku mirip ayahku. Aku tidak jelek. Anak apa?
Anak jelek. Sayang, kamu baik-baik saja? Siapa yang memukulku? Itu, Mu Chen. Tidak mungkin, Mu Chen tidak punya kemampuan sebesar itu. Tapi, dia berani maju. Itu berarti di hatinya masih ada rasa cinta pada keluarga ini. Kerja, bagus. Memukul tuan pun tergantung pada anjingnya. Aku di sini pun berani mengganggunya. Tunggu dulu. Sepertinya aku ini kodok ya. Siapa yang memukulku? Sudah. Apakah kamu yang memukulku? Kau menantu laki-laki dari keluarga lain, anjing sialan. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Cook, Kakek, ini apakah kamu keberatan dengan pengaturan yang aku buat untukmu? tidak. Sayang, kakek buyut sudah siap. Ayo serang. Hore, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku untuk menjatuhkan kakek buyut. Sekuat tenaga, sekuat tenaga. Kakek buyut, aku hanya akan menggunakan 1% kekuatan. Tidak akan melukai Xiao Tiantian. Ayo gunakan seluruh kekuatanmu. Ayo gunakan seluruh kekuatanmu. Hanya gunakan 10% kekuatanmu. Cukup buat Xiao Tian sedikit mendorong kakek mundur. Keluarga kita akan selamat. Kakek buyut, aku tidak mau hadiah. Berikan saja hadiah itu kepada ibuku. Kalau begitu, kakek buyut, tolong tetap di sana. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tidak pantas untuk bertindak, jadi kita tidak akan melakukan pengujian, ditunda dulu. Ragu-ragu. Kalau begitu, besok kita lakukan pengujian roh. Kita lakukan bersama-sama. Aku kira kamu punya kemampuan khusus. Benar-benar seperti apa ya? Seperti itulah anaknya. Ini pasti tidak mengerti ya. Benar-benar pengecut. Buka pintu untuk pengecut. Pengecut sejati. Wang Ling, kamu benar-benar beruntung. Gen rendahan seperti Mu Chen pun kamu malah punya anak dengannya. Kayaknya kamu juga lagi kesepiannya. Menikah dengan orang tak berguna seperti itu, pantas saja seluruh keluargamu. Seumur hidup dihina orang lain. Aku tidak membiarkan Xiao Tian bertindak karena aku takut melukai kakek dan membuat heboh dunia. Dan merusak masa kecil anak sulungku. Siapapun yang tidak setuju, coba saja lawan aku. Mu Chen, apakah kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini? Xiao Tian, kamu ikut dulu dengan kakek buyut ke tempat uji coba. Ibu, Tian, ayah dan ibu baik-baik saja. Ikuti kata ayah, pergilah dulu. ayah tidak berbohong. Sayang, aku tahu tidak mudah bagimu menghidupi keluarga. Tapi anak sulung kita juga sangat cakap. Kamu harus percaya pada anak kita sendiri. Chen, tahukah kamu apa yang telah aku korbankan demi keluarga ini? Aku hampir saja. Kamu bilang Xiao Tian hebat, aku percaya itu. Kalau memang hebat, kenapa kamu tidak membiarkannya mencoba? Istri, aku bersumpah demi langit. Jika Xiao Tian bertindak hari ini, aku pasti mati. Mu Chen, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakekku adalah seorang ahli bela diri tingkat pertama. Jumlah ahli bela diri tingkat pertama di seluruh Hanxia tidak lebih dari 100 orang. Kebohonganmu benar-benar keluar begitu saja. Kau ingin membalas dendam padaku? Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku mengerti. Dulu demi meredakan desas-des aku bersamamu. Memang tidak adil bagimu. Kamu boleh saja tidak mencintaiku. Tapi tolong sayangi anakmu dengan baik. Jangan hancurkan masa kecil Xiao Tian. Kalau kamu terus seperti ini, maka kita akan bercerai. Tidak. Aduh, aku. Setiap kali harus menunggu Wang Ling. Dia benar-benar menganggap dirinya penting. Sebentar lagi Chu Xiao akan datang. Aku mau lihat apakah dia masih berani bersikap sombong. Satu-satunya kegunaan kakak perempuan itu hanyalah menarik investasi untuk keluarga Wang. Benar juga. Maaf ya, aku datang terlambat. Hei, pinjamkan binatang rohmu padaku sebentar. Enggak mau. Tolong, aku pusing, lepaskan aku. Cepat kasih bocah nakal. Nyak. Berikan padaku anak haram. Ibuku bilang ayahmu anak haram, kamu juga anak haram. Ayahku bukan. Ayahku adalah Raja Iblis. Kalian tidak boleh menjelek-jelekan ayahku. Itu anak haram. Anak haram. Ayo kita hajar dia, Barry.
Anak haram, berani-beraninya kau memukul anakku. Anak haram, berani-beraninya kamu memukul anakku. Nak, kamu baik-baik saja? Musyautian dari keluargamu masih sekecil ini sudah tahu cara mengganggu orang. Memukul anakku, tapi tidak boleh dikritik. Aku tidak berkelahi. Mereka yang lebih dulu merebut hewan rohku. Omong kosong. Anakku punya bakat luar biasa. Sudah lama menguasai ilmu komunikasi dengan... Kenapa harus mengambil roh peliharaanmu? Putriku selalu naik mobil mewah seharga puluhan juta. Gembok umur panjangnya pun terbuat dari besi meteorit dari luar angkasa, yaitu bintang-bintang di langit. Aku pun akan memetiknya untuknya. Ku dengar Xiao Tian dibesarkan oleh Mu Chen, tak heran dia tidak beradab. Aku masih kakak tertua di keluarga Wang, jadi kalian tidak berhak berkomentar tentang putriku. Kalian yang gagal mendidik anak, benar-benar memalukan bagi keluarga. Kalau kamu tidak bisa mendidiknya, aku yang akan mendidiknya. Kalau kamu masih menghalangiku, aku akan menampar kamu juga. Mu Chen, lepaskan aku. Lagi-lagi tekanan yang menakutkan itu. Apakah itu Mu Chen? Dasar pecundang, berani memukul istriku. Kalian semua lihat sendiri, aku tidak memukulnya. Apakah Mu Chen atau Xiao Tian? Tidak mungkin anjing bodoh itu, kan? Kalian semua lihat kan, itu kamu. Si pecundang yang gak bisa sihir. Kau sudah mencengkeram pergelangan tangan kakak kedua, tapi masih mau menyangkal. Mu Chen, benarkah itu kamu? Kamu ini gila kan? Kamu sendiri yang bilang aku orang awam. Aku bahkan tidak bisa berlatih, bagaimana mungkin itu aku? Ternyata kebenarannya hanya satu. Yaitu Wang Jie sendiri yang tidak mahir dalam berlatih. Pasti begitu ya. Benar. Adapun si Muggle itu, lebih tidak mungkin lagi. Anak kecil juga tidak mungkin. Sedangkan makhluk roh ini, hanya seekor anjing bodoh. Masalah ini belum selesai. Mu Chen, hari ini kita harus saling mengalahkan. Berani sekali. Hal sepele. Pertandingan calon kepala keluarga dimulai sekarang. Pertandingan calon kepala keluarga dimulai sekarang. Baiklah, kakek. Ujian calon QRS dibagi menjadi ujian panahan dan ujian kekuatan. Para generasi muda dari masing-masing cabang akan maju secara bergiliran. Mengarahkan busur dan lepaskan panah gaib yang mengenai sasaran kayu Xuanyuan. Pemenang ditentukan berdasarkan tingkat ketepatan tembakan dan kedalaman panah yang menembus kayu. Di sini saya akan memberikan contoh kepada kalian. Sasaran 10 lingkaran dengan panah menembus kayu hingga 30 cm. Sasaran kayu Xuanyuan ini, bahkan kakek pun tidak bisa menembusnya. Menggunakan kayu Xuanyuan untuk menguji anak-anak ini terlalu sulit, bukan? Tak perlu takut. Kan ada yang jadi penopang di bawahnya. Xiao Tian, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas memanah. Sudah berlatih belum? Ibu, senang saja. Aku belum pernah ikut satu sesi pun. Apa maksudmu, Mu Chen? Bukankah aku sudah mendaftarkannya ke kelas itu? Kenapa kamu tidak mengantarnya ke kelas? Kamu sudah mendaftarkan Xiao Tian ke lebih dari 10 kelas les. Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti semuanya? Kalau Xiao Tian tidak bisa. Kalau begitu, kita tidak perlu belajar lagi. Menurutku, Xiao Tian tidak perlu membuktikan kemampuannya melalui pertandingan. Jadi, tidak perlu ikut. Kita tidak ikut saja. Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Kalau tahu dari awal kamu begitu tidak menginginkan keluarga ini, lebih baik dulu aku menikah dengan... Ibu saja. Ayah sudah meminta Paman Qing untuk mengajari aku. Paman Qing? Apa? Paman Qing? Apa? Sepertinya, orang-orang memanggilnya 4 kali juara atau semacam itu. 4 juara. 4 juara. Naga biru yang tak terkalahkan selama 4 Naga biru. Naga biru jadi guru Xiao Tian. Mu Chen, gimana mungkin? Ini apa sih? Dabao kau benar-benar membuatku celaka. Tuan Naga Biru. Sayang, aku kenal naga biru apa. Nanti, aku akan membawamu menemuinya. Menurutku, Dabao tidak perlu ikut dalam pertandingan ini. Dabao sama sekali tidak perlu turun tangan. Mu Chen, jangan coba-coba mengacaukan ujian Xiao Tian. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau Qinglong Wusheng itu ayahmu? Mu Chen, seorang perawat panti jompo, benar-benar pandai berpura-pura. Kenapa? Apakah demensia sudah menular padamu?
Kataku, apa yang membanggakan dari mengenal Qinglong? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menyaingi si 4 juara adalah Raja Iblis masa kini. Bagaimana bisa Muchen? Kau mau bilang kalau kau adalah Raja Iblis? Kau, anak haram ini, adalah seorang putri. Dabao kita tidak akan pulang hari ini. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Dimengerti. Pak. Menangkan pertandingan. Pak. Dabao, kesayanganku. IQ-nya pasti mencapai 106. Ingat, jangan terlalu berlebihan. Cukup tepat sasaran saja. Ingat jagiri asal kena sasaran saja. Kakak, tahukah kamu aturan keluarga Wang? Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Kali ini kamu kalah. Aku tidak akan menaklukkanmu. Dan aku juga tidak meminta kamu berlutut dan menyerahkan tahta. Tapi, kamu harus setuju dengan Xu Tianran. Bagaimana kamu tahu? Bukan hanya kami yang tahu, kakek juga setuju. Kakek, apakah kau benar-benar akan menyerahkan aku? Keluarga Shang Wu, apa yang perlu dikagetkan? Cucu Tianran, ada apa? Apa dia mengajukan permintaan? Pergi sana, sekarang kamu baru peduli dengan keluarga ini? Aku selalu peduli pada keluarga ini. Panah pertama, tolong suruh putri keluarga Wang Qiang yang ketiga maju untuk diuji. Delapan lingkaran menembus kayu 1 cm. Menembus kayu. Kakak sulung, bersiaplah untuk berkontribusi bagi keluarga Wang. Skor 10, menembus kayu 4 cm. Wang Ji memang melahirkan anak laki-laki yang hebat. Benar, bakat seperti ini menunjukkan bahwa menantu laki-laki ini juga memiliki bakat layaknya seorang elit. Sepertinya kawan kepala keluarga sudah pasti terpilih. Wah, saya tidak pantas. Bukankah masih ada satu keluarga lagi yang belum ikut bertanding? Zhen Yang Renda. Bahkan jika digabungkan dengan keluarga Wang kami, juga tidak akan melahirkan keturunan yang baik. Menghasilkan makhluk seperti ini, lebih baik menikah lagi dengan Tuan Shu, perpaduan yang kuat. Dan melahirkan lagi seorang tokoh tangguh bagi keluarga Wang. Xiao Tian, giliranmu. Dabao. Astaga, Xiao Tian. Dia pernah bilang, gak perlu belajar lagi, Muchen itu hebat. Apa, benarkah itu semua? Cepat tolong lindungi aku. Anak ajaib apa ini? Bahkan Dewa Bela Diri pun tidak bisa mengguncang langit dan bumi. Gak mungkin ada apa, sayang. Ada apa ini? Kabar baik, keluarga Wang telah melahirkan putra suci. Ibu, aku mau pulang. Kabar buruk. Anak kakak perempuanmu yang baru saja kamu maki habis-habisan itu. Sudah. Panah yang dilepaskan Xiao Tian. Keluarga Wang, kita pun langsung melesat ke puncak. Wah, untung saja tembakan tadi. Tidak benar-benar mengenai tubuhku. Nggak seru, aku berhenti main. Aku keluar dari dunia kultivasi. Bumi akan hancur lagi. Tidak ada habisnya, masih. Clan, ikuti perintahku. Aktifkan formasi sihir untuk melindungi bumi. Calon pewaris ini pasti tak lain adalah Xiao Tian dari keluargaku. Muchen, kamu hilang. Muchen, pulanglah. Hebat, kembali. Aku juga tidak bisa ikut campur, jadi aku hanya bisa menghentikan Dabao. Jangan ganggu Xiao Tian, cepat pulang. Panah Dabao ini tidak boleh dilepaskan, nanti mereka akan ketakutan. Tapi ayah, kalau aku tidak membuktikan bahwa aku hebat, aku harus ganti ayah. Siapa yang berani menggantikanku? Ayahmu ini sangat hebat. Tenang saja. Aku mau cerai darimu. Panah sudah dilepaskan, laporkan sasar. Siapa yang mengumumkan hasilnya?
Di mana orangnya? Siapa yang mengumumkan hasilnya? Di mana orangnya? Sudah kena sasaran belum? Menembus kayu sejauh ini dan sejauh itu, Melenceng, jauh. Melenceng jauh. Sudah tahu anak ini tidak bisa. Sifat anak adalah cerminan dari orang tuanya. Melihat betapa lemahnya tulang punggung dan karakter Mumu Chen, meskipun Xiao Tian memiliki bakat, dia tidak akan bisa menjadi orang besar. Kakek, tolong beri putriku satu kesempatan lagi. Ini Mu Chen yang mengganggunya, jadi itu tidak bisa dihitung. Kakak, apa yang kita lakukan diawasi oleh Tuhan. Karena telah menindas anakku. Sekarang giliranmu menerima balasannya, bukan? Segera berlutut dan minta maaf kepada anakku. Adik kedua, kita kan keluarga. Dulu saat kita masih kecil, para sesepuh keluarga sangat sibuk. Aku yang merawat kamu dan adikmu sampai dewasa. Kamu malah menyuruhku berlutut di hadapan anakmu. jangan pakai alasan hubungan keluarga. Siapa yang akrab denganmu? Bukankah kamu hanya bangkrut dan ingin bangkit kembali lewat putrimu? Mengira dirimu hebat, tapi akhirnya menikah dengan orang tak berguna dan melahirkan seorang pecundang kecil. Hahaha. Dendam tidak boleh meluas ke keluarga. Meskipun kalah, ini hanya sekali saja. Memang benar aku mencalonkan diri sebagai kepala suku. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Jangan berani-berani bicara begitu tentang putriku. Kau pun tidak pantas menjadi kepala cabang. Kau pun tidak pantas menjadi kepala cabang. Sama sekali tidak pantas. Sebut berlutut di hadapan anak kami. Wanita murahan. Aku tidak akan berlutut. Kembalikan lambang kelang kami. Berlututlah, maka akan kukembalikan padamu. Atau biarkan suamimu yang berlutut, menggantikanmu juga boleh. Kalau kamu mengganggu anakku, aku akan membuat seluruh keturunanmu berlutut dan meminta maaf kepada kami. Baru ini akan selesai. Kami berdua ayah dan anak hanya bersikap rendah hati. Kalian benar-benar menganggap keluarga kami mudah ditindas ya? Anak haram dan orang haram. Apa otak kalian berdua memang tidak berfungsi? Apa yang kamu katakan? Justru yang paling payah malah jadi sombong. Wang Ling, inikah suami yang kamu pilih? Apakah panah ini masih perlu mengenai sasaran? Cukup sudah, Mu Chen. Aku bicara, jujur sayang. Dengan momentum yang dimiliki Dabao, apakah panah ini masih perlu mengenai sasaran? Kalau tidak mengenai sasaran untuk membuktikan diri, bukankah itu sama saja dengan bodoh? Benar sekali. Kalau sedekat ini saja tidak bisa mengenai sasaran, itu hanya menunjukkan bahwa genmu, Mu Chen, rendah. Anak yang dilahirkannya pun tidak sehat. Siapa bilang panah ini nggak bisa mengenai sasaran? Anak nakal, panahmu bahkan bisa berbelok? Ngakak, terus kenapa? Pasti bakal kena. Dabao, kamu tidak mungkin. Wah, benar-benar keturunan terbaik keluarga Weng. Weng Ling, jangan sekali-kali bawa anak ini keluar rumah. Malu. Benar sekali. Masih sekecil ini sudah suka pamer dan suka berbohong, anak seperti ini. Jika muncul di hadapan keluarga-keluarga terkemuka lainnya, bukankah itu akan membuat keluarga Wang? Seluruh keluargamu harus berlutut dan meminta maaf. Dan harus mengganti nama keluarga, serta keluar dari keluarga Wang. Tidak, mungkin. Cerdas atau tidak. Atau tidak berbakat, itu bukanlah sesuatu yang pantas kalian pamerkan. Cukup Mu Chen, apa kau ingin membuatku gila? Istri. Sudah cukup Mu Chen, apa kau ingin membuatku gila? Bukan, sayang. Ibu, ini semua salahku. Jangan marah pada ayah. Jangan. Ayah Dabao baik-baik saja. Ibu cuma main-main sama ayah aja, kok. Jangan sentuh anakku. Kamu gila, ya? Kamu tahu ini tempat apa? Kamu tahu apa yang sedang kita lakukan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Anjing menggigit anjing, aku suka. Aduh! Biar aku lihat apa yang begitu istimewa.
Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu mau apa? Kembalikan anakku padaku. Hah? Astaga! Ibu, aku baik-baik saja. Orang seperti dia tidak bisa melukaiku. Cepat rebut kembali, Xiaotian. Rebut kembali. Istri. Tunggu saja sampai Dabao selesai bermain. Dia pasti akan kembali ke pelukanmu. Mo, Shen. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau Xiaotian jatuh ke tangan mereka? Akibat apa? Ayah nakal, jangan membongkar rahasia aku dong. Kalian bertiga ini benar-benar tidak menganggapku sebagai manusia, ya? Apakah aku bukan manusia? Aku tanya. Apakah aku bukan manusia? Jawab aku. Kamu gila. Benar-benar berisik banget kamu. Bisakah kamu diam? Jangan bikin aku kesal, oke? Sekarang rencana kepala keluarga dan Xiaotian ada di tangan mereka. Terus-menerus membuat mereka marah. Apa kalian ingin aku mati? Keluarga Wang juga keluargamu. Xiaotian juga anakmu. Ho? Aduh, jangan emosi, jangan emosi. Saya... Tenang saja, semua yang kamu hilangkan, aku akan ambilkan kembali untukmu. Aku mohon padamu. Aku memohon kepada kalian, tolong kembalikan rencana kepala keluarga dan Xiaotian kepadaku ya. Yang satu adalah hasil kerja keras seumur hidupku, Wang Ling. Yang satunya lagi adalah buah hatiku. Lihatlah hubungan kita di masa lalu ya. Antara anak dan rencana kepala keluarga, kalian hanya bisa memilih satu. Apakah kalian benar-benar ingin bersikap sekejam ini? Kau sendiri yang tidak mampu sehingga kehilangan warisan ini. Suamimu tidak mampu sehingga melahirkan anak yang tidak berguna. Siapa yang bisa disalahkan? Benar sekali. Ibu pilih saja rencana itu, aku bisa mengatasinya. Mu Xiaotian, ini terakhir kalinya. Aku bilang, jangan meniru ayahmu yang suka berbohong. Istri tidak perlu memilih. Kalian. Ayah dan anak yang tidak berguna. Sudah diambang kematian masih saja membantah. Kalau kamu memang tidak peduli, anak tak berguna ini. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sekarang aku akan menghisap habis akar rohnya. Dan menjadikannya putri mugelmu. Hahaha. Membuang-buang kuota pencalonan, sekarang juga aku akan menghisap habis akar roh putrimu. Jangan, jangan. Hei istriku, percayalah pada Dabao, tidak perlu menyelamatkannya. Kakek, oh tidak, kepala suku. Aku mohon padamu, cepat hentikan mereka, selamatkan Xiaotianku. Aku... Sayang, lihat kan sudah kubilang tidak apa-apa. Kamu ini biasanya memang kurang mengawasi anak-anak. Sekarang pun kamu masih nggak percaya sama Dabao. Dabao. Kalau sudah puas bermain, cepat pulang, jangan sampai membuat ibumu ketakutan. Tidak mungkin. Sayang, kenapa kamu membiarkan anak itu begitu saja? Gak mungkin, kamu kan pasti bisa ngurusin satu anak. Berhenti, berhenti. Berhenti. Gak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Cepat tangkap dia! Akar rohku hilang. Aku jadi orang tak berguna. Suamiku, ada apa denganmu? Akar rohku hilang. Aku jadi orang tak berguna. Sayang, lihat ini. Aku jadi orang tak berguna. Istri akar spiritualku hilang, aku jadi orang tak berguna. Suamiku. Ada apa, kakak kedua? Suamimu juga jadi orang tak berguna, kan? Sayang, lihatlah, kamu harus percaya pada Dabao. Mulai sekarang, luangkan lebih banyak waktu untuk menemani anak-anak ya. Kamu bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Justru, aku yang harus memohon-mohon. Aku memohon kepada kakeknya, agar anak itu dibawa pulang. Kamu tidak pantas menjadi ayah. Putri sulung keluarga bahkan tidak bisa menutupi aib keluarga. Bahkan membawanya ke panggung besar, pemilihan calon kepala keluarga. Bagaimana kamu bisa menjadi putri sulung seperti ini? Jika kamu tidak mampu mengatasinya, aku akan menyerahkan garis keturunanmu ini kepada orang lain untuk dikelola. Tidak begitu. Kakek, aku bisa mengatasinya. Aku pasti bisa. Sebaiknya kamu memang bisa. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan dengan serius saran Tuan Chu. Seluruh klan perhatikan. Sekarang kita akan memulai babak kedua. Teman-teman, aku mohon tolong bantu aku.
Tradisi keluarga Budo adalah seleksi alam. Tidak ada gunanya kamu mencari kami, para anggota klan ini. Xiaoling, lebih baik serahkan saja lencana klanmu. Iya, serahkan saja dulu. Xiaoling, lebih baik serahkan saja lencana klanmu. Ayah, serahkan saja dulu. Apa yang telah dilakukan Wengling untuk kita semua, aku melihatnya dengan jelas. Termasuk Xiaoling saat dulu menikah denganku. Hanya demi keluarga kalianlah aku bersedia berkompromi. Jadi kalian semua... Jangan membela aku. Kalian semua seharusnya bisa melihat bahwa Wengling lah yang paling cocok untuk memimpin keluarga ini. Xiao Chen, kita sudah berpengalaman. Kamu memang belum punya kemampuan. Jadi kami, para anggota keluarga, tidak menyalahkanmu. Tapi ini adalah keputusan kepala keluarga. Kalian harus menafkahi seluruh klan. Kalau tidak, kalian berdua tidak punya hak bicara. Ternyata bisa diselesaikan dengan uang ya. Sayang, jangan sedih. Hal yang bisa diselesaikan dengan uang, biar suamimu yang urus. Ibu jangan sedih. Ayah pasti bisa. Mu Chen, kamu jelas tahu segalanya. Kamu tahu betapa sulitnya hidupku. Kau tahu, aku telah mengorbankan segalanya demi keluarga ini. Tapi kenapa kamu justru membuatku gagal? Istri. Kalau kamu memang ingin aku gagal, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Apa itu? Apa itu? Hihi, apa yang harus terjadi pasti akan terjadi. Itu adalah panah yang dilepaskan oleh Wengling. Putri tak berguna itu. Tidak mungkin. Iya tadi kan Melisette, gimana mungkin bisa balik lagi? Kakak kedua, jangan bercanda dong. Dia kan gak mungkin muter keliling bumi. Lalu terbang kembali kan? Mungkinkah panah ini benar-benar mengelilingi bumi sekali putaran lalu kembali? Chu Tianran, kenapa dia datang? Tuan Chu, ayo. Tuan Chu, apakah Anda terluka? Kami susah payah mengundang Anda ke sini. Maafkan kami. Membuat Anda terkejut. Kamu hamil. Selamat. Wah benar, Tuan Chu. Wengling, wanita jalang itu sudah menyiapkan semuanya untuk Anda sejak lama. Seharusnya Anda bisa langsung menikmatinya begitu datang. Lihatlah kekacauan yang terjadi ini. Kalian malah menjualku, padahal kalian adalah adik-adik kandungku. Waktu kecil. Chu Chang, apa maksudnya ini? Wanita saya, apakah mulut busukmu ini pantas untuk menghina dia? Wanita saya, apakah mulut busukmu ini pantas untuk menghina dia? Wanitamu. Lalu, aku ini apa? Lalu, aku ini siapa? Malam ini saat aku tidur dengan istrimu, ingatlah untuk mengawasi putrimu di depan pintu untuk menjagaku, mengerti? Dan juga, kalian bertiga yang dipelihara ini harus lebih mengerti perasaan orang. Kalian mengerti, kan? Chu Tianran, aku bilang padamu, pertama, aku tidak akan ikut denganmu. Kedua, ini adalah tes seleksi keluarga kami, dan kamu tidak diterima di sini. Silakan, pergi sekarang juga. Tidak ada yang memberitahunya? Usir Tuan Muda Chu, apa kamu berani? Hari ini saja mengusirmu saja mustahil. Apalagi mengusir Tuan Muda Chu. Tahukah kamu bahwa babak kedua ini tidak akan bisa dimulai tanpa Chu Xiao? Tuan Chu adalah penyelamat besar bagi seluruh keluarga Wang yang datang membantu di saat sulit. Wang, dermawan yang memberikan bantuan di saat sulit. Dermawan yang memberikan bantuan di saat sulit. Dan juga sebagai tunanganmu Wengling yang hadir dalam ujian seleksi calon pewaris keluarga. Apa? Kenapa aku tidak tahu? Mu Chen, sayangku, aku benar-benar tidak tahu. Kalian sudah tidak punya malu lagi? Kalau kalian bersikap begitu rendah diri kepada Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkan kalian. Kalian sudah tidak punya harga diri lagi. Kalau kalian bersikap begitu rendah diri kepada Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkan kalian. Aduh, Tuan Chu. Tuan Muda Chu, cucu perempuan ini sangat bergantung padamu. Tolong bantu kami. Sepertinya cucu perempuanku yang tersayang ini hanya pantas untuk putra unggulan keluarga Chu. Bukankah aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas padamu?
Xiao Tian memang hebat. Dia memberi keluarga kita secercah harapan. Kamu tidak percaya padaku? Kamu masih belum percaya pada cucu kandungmu sendiri? Cukup sudah. Nasib seluruh garis keturunan keluarga ini diserahkan kepada keturunan seorang yang tidak berguna. Apa-apaan ini? Mu Chen memang tidak cukup baik. Dia pengangguran dan tidak punya uang sepeser pun. Bahkan kadang-kadang mulutnya penuh kebohongan. Tapi dia adalah suamiku, ayah Xiao Tian. Dalam hal ibu dan anak ini, aku yakin dia sungguh-sungguh. Kamu tidak berbakti. Mu Chen memperlakukanmu dengan baik karena kamu yang menafkahinya. Kamu bahkan tidak mengerti hal itu. Ayah, Mu Chen berbeda denganmu. Tidak peduli seberapa keras aku membuat keributan, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Ayah, ini juga demi kebaikanmu dan demi kebaikan seluruh keluarga. Tuan Shu tertarik padamu. Itu adalah berkahmu. Menurutku, kamu sudah terlalu lama bergaul dengan orang yang tidak berguna, sehingga menjadi malas. Ayah, aku ulangi sekali lagi, suamiku. Aku boleh tidak puas, aku boleh memarahinya. Tapi, kalian tidak boleh. Kukup. Kukup. Kakek buyut dan kakekku itu orang jahat. Jangan berani-berani bersikap kasar pada ibu. Xiao Tian. Mutiara darah naga hijau asli. Ini adalah Tuan Naga Hijau. Melihat mutiara sama seperti melihat orangnya. Hormat kepada Tuan. Kakek, apa yang terjadi denganmu? Kakek berlutut di hadapan anak kecil. Ini tidak pantas. Tuan Shu masih ada di sini. Pergi. Nak, sudah puas? Apa kau ingin membuat kepala suku marah sampai mati? Kakek maaf ya, Xiao Tian tidak bermaksud begitu. Biasanya dia sangat pendiam. Dia juga tidak suka bicara sembarangan. Jangan dipikirkan ya. Kakek buyut, jangan marahi ibu. Aku suka kamu. Mu Chen telah menyembunyikan manik darah sejati. Sepertinya dia juga tahu seluk-beluknya. Kata-katanya tadi adalah peringatan agar aku bersikap rendah hati. Aku hanya memeluknya saja. Jangan dibesar-besarkan. Kepala suku Wang sesuai kesepakatan. Wang Ling kalah, jadi aku boleh membawanya pergi. Kalau begitu, karena ujian sudah selesai, uang itu milik. Orang itu milikku. Karena tes sudah selesai, uang itu milik. Orang itu milikku. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Dasar bajingan, berani-beraninya memukulku. Aku beritahu kamu, ayahku sedang bermeditasi. Sekarang di keluarga Chu, aku yang memegang kendali. Dengan satu kata saja dariku, aku bisa menarik seluruh investasi keluarga Wang. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Mu Chen, kamu masih terlalu gegabah. Meskipun dia bukan orang baik-baik. Tapi apa yang dia katakan memang benar. Kekuatan keluarga Chu terlalu besar. Tamparanmu ini akan menyeret seluruh klan kita ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Tuan muda Chu itu, dia hanyalah orang luar, tidak ada. Tidak ada hubungan sama sekali. Jika Tuan ingin membunuhnya atau menyiksanya, silakan saja. Tidak perlu Anda yang melakukannya. Kami yang akan mengurusnya. Mu Chen, mengapa kamu tidak berlutut? Apakah kamu ingin membinasakan seluruh keluarga kami? Kenapa kamu tidak menyerahkan istrimu kepada Chu Tianran? Ayo, orang-orang, patahkan lututnya. Tunggu dulu. Tak seorang pun boleh menyentuh menantu cucuku. Tak seorang pun boleh menyentuh menantu cucuku. Apa-apaan, kakek? Jangan sampai kamu jadi bingung. Benar sekali, kakek. Semua ini salah Mu Chen, yang telah menyeret keluarga Wang kita ke dalam masalah. Kenapa kamu masih membelanya? Tuan Muda Chu tadi sudah bilang, semua urusan keluarga Chu ditangani olehnya. Kita tidak boleh menyinggung Dharma Agung, hanya karena seorang sampah dari keluarga lain. Aku tidak hanya tidak bingung, tapi justru menyuruh kalian berhenti. Itu adalah keputusan paling bijak yang pernah aku ambil seumur hidupku. Apa yang kamu bicarakan? Ini kan Tuan Chu. Aku masih kepala suku loh. Menantu perempuanku, tenang saja. Selama aku masih ada, tidak ada yang berani mengganggumu. Kakek, perubahan sikapmu ini membuatku agak tidak terbiasa. Siap berkorban apapun, menantu perempuanku. Menganiaya aku. Kalau mau mengganggu keluargaku, itu tidak boleh. Wang Yuntian, kamu sudah berjanji padaku. Kau mau ingkar janji ya? Bisakah kau bertaruh denganku? Menang atau kalah, kamu tidak bisa membawa apapun. Mu Chen, jangan memaksakan diri. Kita tidak akan bisa mengalahkan keluarga Chu. Chu Tianran, lihat baik-baik. Putriku tidak kalah.
Putriku tidak hanya mengenai pusat sasaran, tapi juga menembus papan panah. Keluargamu Xiaotian tidak mengenai sasaran, Meleset. Pemenangnya adalah keluarga Wang Jie. Tahun apa ini? Bukankah dinasti Qing sudah lama runtuh? Wah, nak, kamu benar-benar hebat. Wang Ling, nasibmu memang sudah ditakdirkan untuk dijual. Selamat kakak kedua. Kakak sulung, kamu harus berterima kasih pada Tuan Chu, yang tidak menganggapmu sudah tua dan tidak menarik lagi, tapi masih mau menerimamu. Burung pipit masih ingin terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Jangan bercanda. Coba lihat dirimu sendiri. Apa kamu bisa melahirkan keturunan burung phoenix? Sejak kecil, kakak kalian lah yang membesarkan kalian berdua. Sekarang malah membalas dengan kata-kata kasar. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Diam, apa yang kamu tahu? Bukankah kamu orang luar? Tidak pantas mengomentari hal ini di sini. Apa yang aku tahu? Di ruang kerja kakakmu masih ada foto-foto kalian. Saat bisnis kalian sedang sepi, kakakmu setiap bulan menggunakan tabungan untuk mendukung bisnis kalian. Bagi istriku, perselisihan garis keturunan keluarga sama sekali bukan alasan. Perasaan. Chen, Dasar bajingan. Sekalipun kau berteriak sekeras-kerasnya, kenyataan bahwa keluarga Wang membutuhkan bantuan keluarga Chu tidak akan berubah. Dasar bajingan. Kamu menyebut siapa bajingan? Dasar bajingan. Kamu menyebut siapa bajingan? Bawa investasi kamu dan pergi dari sini. Kau pikir aku memberi muka padamu ya? Kerjasama dengan keluarga Chu ini, kau panggil datang, suruh pergi pun langsung pergi. Lihatlah keluarga Wang, sepertinya kalian tidak ingin meneruskan keturunan. Ayo orang-orang. Tuan Chu, tolong tenangkan diri. Tolong tenangkan diri. Kakek pasti tidak bermaksud seperti itu. Pasti tidak. Kakek, cepat jelaskan pada Tuan Muda Chu. Kalau tidak, keluarga Tuan Muda Chu benar-benar akan menarik investasinya. Biarkan saja. Masa depan keluarga Wang kami sudah memiliki sandaran, tidak membutuhkan keluarga Chu. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mungkin percaya bahwa keturunanmu Chen benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Chu, kan? Orang tua, jangan sombong. Berani meremehkan keluarga Chu seperti itu. Keluarga Wang sudah lama hancur. Bahkan kamu sekalipun kalau bertemu ayahku harus berlutut dan menundukkan kepala untuk meminta maaf. Suruh saja si tua culiang itu mencoba. Hari ini, selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa pergi cucu perempuanku. Atau menindas menantu perempuanku. Tidak mungkin sama sekali. Baiklah Wang Yuntian, aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Apakah ini tidak bisa dinegosiasikan? Bicara apa-apaan. Kakek, buyut. Kau setuju dengan apa yang aku lakukan ini, kan, kakek? Wang Ling, aku tahu kamu sayang sama bocah nakal ini. Mau nyawa si bocah ini. Tetaplah tinggal di keluarga Chu dan menemaniku. Erha, putriku diculik. Kamu adalah hewan peliharaannya. Kalau kamu tidak bertindak. Tuan, kalau begitu tidak apa-apa. Xiaotian. Wang Ling, aku tahu kamu sayang sama bocah nakal ini. Kalau kamu mau menyelamatkannya, datanglah ke rumah keluarga Chu dan temani aku. Haha, Xiaotian, jangan takut, Mama di sini. Chu Tianran, kamu menculik seorang anak kecil. Apa? Kamu gak malu? Lalu kenapa? Aku sudah pernah menyentuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Kamu mau apa? Ayo tangkap aku. Si Chu, dasar bocah nakal. Lepaskan anak itu. Kalau tidak aku. Kalau tidak, apa-apa, dasar orang tua yang sok tahu. Kalau kamu berani menyentuhku sedikit saja, aku akan membuatmu tidak pernah bisa bertemu anak ini lagi. Kakek buyut, aku akan ikut mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Astaga. Kalian jangan berkelahi lagi. Tuan Chu itu hanya menginginkan Ling Ling. Dia tidak akan menyakiti anak itu. Astaga, Mu Chen, katakan sesuatu dong. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Aku harap kamu tidak berubah pikiran. Aku berubah pikiran. Wang Ling, lihatlah orang tak berguna di rumah. Berbalik pikiran. Kalau aku berubah pikiran, aku tidak akan menggunakan nama keluarga Chu lagi. Selamat jalan. Tidak perlu mengantar. Berani-beraninya. Oak. Mu Chen itu kan putrimu. Sayang, jangan khawatir. Malam ini kita jemput Xiaotian na bareng. Aku jamin gak ada masalah. Wah, menantu perempuanku. Maksudmu, apakah orang hebat itu akan muncul? Kakek, apa sebenarnya yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Kakek, apa sebenarnya yang tidak bisa kamu ceritakan padaku?
Dan kamu Muchen, kamu memang tenang sekali. Putrimu dibawa pergi. Kamu bahkan tidak berani bersuara. Begitu saja membiarkan Cutian membawanya pergi. Soal ini jangan salahkan Muchen. Bahkan aku sendiri, kakek juga sulit menjelaskannya. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Tian adalah putri kandungku. Apa yang tidak boleh aku ketahui? Jangan terus-terusan menggali masalah ini. Tian pasti baik-baik saja. Lagi pula, lihat saja Muchen. Dia juga gak mudah loh. Kamu setiap hari sibuk cari uang. Dia harus jadi ayah sekaligus ibu, dan masih harus menanggung keluhan kalian. Kamu juga harus introspeksi diri loh. Kakek, sebagai orang tua, pasti ada yang mengurus rumah tangga dan yang mengurus urusan luar. Tunggu dulu. Kakek, apakah ini saat yang tepat untuk memperdebatkan hal ini? Aduh, Ling, masalahnya sekarang adalah, apapun yang kukatakan pada kakek, kamu tidak percaya. Sekarang kamu ikut saja dengan kakek untuk mengurus prosedur warisan. Kita pergi bersama menjemput Xiao Tian. Muchen, kita ini suami istri. Kamu bilang, aku tidak percaya. Tapi apakah kamu sudah mengatakannya? Apakah saling menyembunyikan hal seperti ini benar-benar baik? Dia Presiden Amerika Serikat. Gila. Lihat, meski aku bilang, kamu juga gak bakal percaya. Wanita itu merepotkan. Harus ditanya. Kalau sudah kukatakan pun, kamu tidak mau mendengarkan. Baiklah, cucu. Ayo ikut aku dulu, urus saja prosedur pewarisan ini. Kakek, ini tidak adil. Kakek, ini tidak adil. Kakek, kompetisi belum selesai. Kenapa harus menentukan anak haram dari keluarga Muchen? Kamu berani memukulku. Tadi aku tidak memukulmu karena ada anak-anak di sini. Sekarang kamu tidak berhak bicara. Wang Qiang memukulmu, apa masalahnya? Kamu tadi tidak dengar apa yang dikatakan kepala suku. Xiao Tian adalah pewaris klan kita. Di garis keturunan kita ini, memukulmu seharusnya menjadi tugasku. Kasihan sekali kamu. Kau yang sudah tua, jangan karena kau satu generasi di atasku. Lalu bersikap sok tua, alasan Tuan Shu membawa pergi Mu Xiaotian. Karena ingin tidur dengan putrimu, tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemuliaan. Apa haknya dia jadi kepala klan? Putriku dibawa pergi, nyawanya di ujung tanduk. Dan sekarang kamu malah menghina putriku seperti ini. Apa kamu masih manusia? Kenapa kamu nangis-nangis? Kalau kamu tidur sama Tuan Shu sekali saja, anakmu pasti akan pulang dengan selamat, kan? Apa masalahnya? Cukup berbaring di sana, sebentar saja. Bahkan bisa berkontribusi bagi klan. Astaga, ini mana bisa disebut keluarga? Semuanya salahku karena terlalu keras kepala. Kakek, jangan ragu lagi. Lanjutkan saja. Lagi pula, kakak sulung ingin berkontribusi bagi keluarga. Jangan tunggu si bajingan kecil dari keluarga mereka itu. Dasar bajingan. Kakek, kamu gila. Kakek, kamu gila. Dulu kita kan sepakat untuk mengirim kakak perempuan ke keluarga Chu. Itu juga keputusan yang kita ambil bersama. Apa yang mau kakek lakukan sekarang? Demi Muchen, demi Xiaotian, demi seluruh keluarga. Kakek, apa yang dilakukan? Kakek, jangan lupa, aku adalah satu-satunya anak laki-laki di seluruh keluarga Wang. Kelangsungan garis keturunan keluarga bergantung padaku. Si tidak berguna ini, dan anak haram dari keluarga mereka, karena kamu... Xiangzi, sudah kuberikan kesempatan, maka mau atau tidak aku akan mencabut nama keluargamu. Seleksi alam, persaingan keluarga. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Pikirkan baik-baik, lalu beritahu aku. Seorang orang luar yang berpura-pura. Putrimu belum menjadi pewaris. Kalau benar-benar kamu yang jadi pewaris, kamu pasti akan menjadi sangat sombong, bahkan sampai ke langit. Kakek, aku sudah menyadari kesalahanku. Sekarang kalian bertiga, sampaikan sikap kalian kepada Muchen, bahwa kalian akan hidup rukun mulai sekarang. Maka aku akan mundur ke belakang, dan akan membimbing kalian dengan baik. Jika kalian masih ingin bersaing, aku akan mencabut nama keluarga kalian. Dan mulai saat ini kita bukan lagi satu keluarga. Aku juga menyatakan sikap. Aku tidak akan memperebutkan status pewaris ini. Aku benar-benar tidak akan memperebutkannya. Tidak akan. Aku juga tidak akan bersaing. Sudah jelas belum? Aku pasti tidak akan tunduk pada bajingan berdarah campuran ini. Tunggu saja sampai istrimu dikuasai oleh Tuan Shu. Hahaha. Istrimu sudah kabur dengan orang lain, tapi masih saja sok jago di sini. Di mana Xiaoling? Pasti sedang mencari Xiaotian. Kau harus segera pergi. Kalau tidak, kau bakal jadi ayah lagi tanpa sengaja. Hahaha. Xiaobai. Astaga. Muchen, kamu.
Anjing pengkhianat dari keluarga Chu. Aku takkan pernah berdamai denganmu. Jangan sentuh cucuku. Naga murni. Aku kira Xiao Tian sudah tak terkalahkan di dunia ini. Ternyata di keluarga Weng masih ada ahli yang lebih hebat. Untung saja aku cepat menyadari kesalahanku. Kakak kedua, kau... Apa-apaan kamu, makhluk yang merendahkan orang lain? Renungkanlah perbuatanmu. Kakak ipar, tunggu aku. Aku juga mau menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Menantu perempuanku. Tunggu sebentar. Si bajingan bermarga Chu itu, kalau dia berani mengganggu Weng Ling, aku yang akan maju duluan. Aku akan menghancurkan keluarga Chu. Menantu laki-laki Chu Tianran, si bajingan itu. Ngapain kamu ikut campur biar aku yang urus? Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Kakak ipar, aku salah. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku juga ingin menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Ayo berangkat ke rumah keluarga Chu. Hati-hati saat mundur, hati-hati saat mundur. Tadi aku lupa minum parmo. Kalian semua pukul aku saja. Sutradara, aku nggak mau syuting lagi. Tambahin bayarannya. Kenapa Weng Ling belum datang menyelamatkan? Seharusnya dia sudah hampir sampai... Sialan. Apa sama salah ambil bayinya? Kak Chu, aku bersumpah, aku benar-benar tidak salah. Apakah ini anak kandung Weng Ling? Barry makan anak itu. Telepon ibumu, jangan bikin aku dalam posisi sulit. Pernah lihat tinju sebesar karung pasir? Apa yang kamu lakukan? Apakah dia terluka karena kekuatan batin aku? Kak Chu, ada yang aneh nih. Dia bisa bela diri. Persetan. Bajingan. Anak haram Mus Chen, aku nggak bakal kasihan sama kamu. Siapa yang memukulku? Bukan aku. Kak Chu, bukan aku. Selalu bersikap santai terhadap hidup dan mati. Selalu suka membantah ayah. Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan langit. Aku pasti akan menjadi makhluk gaib. Kamu itu makhluk apa sih? Masih menonton. Aku datang untuk menangkap kalian. Kalian sudah keterlaluan. Jangan keterlaluan. Aku ini putra bangsawan keluarga Chu. Keluarga bangsawan klan bela diri. Malah diintimidasi oleh seorang anak kecil yang menunjuk hidungku. Aku tidak punya harga diri. Kalau berani keluar dan bertarung 1 lawan 1. Anak kecil, jangan salahkan aku kalau aku mengganggumu. Ini adalah keturunan dewa anjing yang dibiayai oleh keluarga Chu. Yang dikirim khusus untuk melindungi keluarga Chu. Cepat telepon ibumu suruh dia datang menemaniku. Aku juga punya satu. Jangan sok-sokan. Kenapa kamu sama kayak ayahmu? Masih kecil, tapi sudah bisa sok-sokan. Haha, akhirnya aku berhasil melarikan diri dari cengkeraman ayah dan anak ini. Apa ini? Lihat betapa imutnya aku. Reinkarnasi. Aku menjadi hewan peliharaan spiritual di kota. Nggak mungkin, cuma bawa anjing bodoh kayak gini, kamu mau ngering-ngerin aku? Tuan anjing, aku mengandalkanmu. Itulah dia yang mengganggu keluarga Chu kita. Seekor kodok yang jatuh di dataran rendah dianiaya anjing, kebetulan aku sedang tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Anjing bodoh, jangan lari. Hei, tuan anjing. Hei, jangan tinggalkan aku. Tolong selamatkan aku.
Keluarga Chu, keluarga Wang kami ini bukan orang yang bisa dibully begitu saja. Gak bisa lagi, gak bisa lagi. Mobil ini terlalu cepat. Menantu, kamu benar-benar hebat. Sungguh. Kakak, kami datang untuk menyelamatkanmu. Mereka, apa yang terjadi dengan mereka? Mabuk perjalanan. Seriuslah, ini sudah jam berapa sih? Aduh, aku. Koko. Kalian menganggap keluarga Chu ini apa sih? Aku bilang, saat anakku meminta wanita ini darimu, seharusnya dengan senang hati menyerahkannya kepadaku. Inilah kedudukanku sebagai Chu Liang, seorang ahli bela diri kelas atas. Aku mengerti, tapi sebagai kepala suku, bagaimanapun juga, aku harus turun tangan terlebih dahulu. Mu Chen, selama bertahun-tahun ini, cara kakek terlalu mementingkan hasil, dan di usia senja ini masih begitu keras kepala. Kalian pasti merasa dirugikan. Niat asli Anda memang demi kemakmuran klub. Aku tidak merasa dirugikan, aku mengerti niatmu. Tuan keluarga Chu, mengenai kedudukan kalian, aku sangat mengetahuinya. Saya juga sangat menghormati kemampuan Anda. Pertemuan kali ini dengan Tuan Muda Chu, bisa dibilang aku sedang tersesat akal. Maaf. Bagaimanapun juga, saya harus membatalkan janji ini. Mengenai ganti rugi dan tuntutan, silakan ajukan. Namun, kami dari keluarga Wang tidak bisa memenuhinya. Menurut Anda, hal ini telah merusak martabat keluarga Chu. Apakah Anda pikir bisa menggantinya? Cabang keluarga yang dipimpin oleh aku, Wang Jie, juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menanggung ganti rugi. Dalam perjalanan ke sini, aku tiba-tiba teringat. Jika hari ini aku dan anakku yang berada dalam bahaya, apakah keluargaku akan datang menyelamatkanku? Pada saat itu saya menyadari, dulu saya terlalu tidak mengerti. Benar. Apa saja yang terjadi saat aku tidak ada? Aku dan Xiao Tian sama-sama orang Amerika. Jangan bercanda. Kalau begitu, kenapa masih tanya? Kan kamu gak bakal percaya juga. Intinya nak, nasib keluarga kita ini berkat Mu Chen. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Tapi anak perempuan, kamu satu-satunya yang aku punya. Ayah salah. Hal ini tidak akan terulang lagi. Kuku. Ayahmu memanggil. Sudah selesai menangis? Sudah selesai menangis? Setelah selesai menangis, mari kita bicarakan harganya. Aku akan bicara terus terang, Tuan Wang. Kamu yang lebih dulu menghina anakku. Baru kemudian kamu mengajukan syarat. Kalau aku sudah menyebutkan harganya, dan kamu berani mengucapkan satu kata pun lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu terbang. Selama kalian tidak menginginkan orang-orang dari keluarga Wang, aku tidak akan membantah. Pertama, pukulan aku. Aku akan mengambil keuntungan setahun keluarga Wang. Kedua, jika melukai binatang suci keluargaku, aku akan mengambil laba kalian selama 5 tahun. Merusak nama baik keluarga Chu. Aku akan menuntut keuntungan kalian selama 10 tahun. Lebih baik, kalian merampok saja. Selama 16 tahun, keluarga Wang kami bekerja gratis untuk kalian tanpa makan dan minum. Linger, jangan emosi. Bukankah itu hanya keuntungan selama 16 tahun? Kakek akan cari cara. Ditambah, nyawa bocah ini. Apa? Menyerangku. Bukankah sudah disepakati hanya mau uang, bukan orang? Kenapa sekarang malah mau nyawa suamiku? Kamu mimpi aja. Tak seorang pun dari keluarga Wang boleh hilang. Tuan keluarga Chu, kamu yakin ini ditujukan padanya? Kalau bukan, terus gimana? Kalau begitu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Kakek. Kalian, cari cara dong. Begitu ngomong soal uang, aku memang agak bingung. Tapi begitu ngomongin Mu Chen, hei, aku langsung merasa jauh lebih lega. Maksudnya apa sih? Kenapa rasanya kalian sepertinya tahu sesuatu? Hanya, aku yang tidak tahu. Ibu, jangan khawatir. Ayah lebih hebat dariku. Luar biasa banget. Mungkinkah? Aku sendiri bahkan tidak tahu seberapa hebatnya Xiao Tian. Kamu itu. Kamu memang suka ngomongin hal-hal buruk duluan kan? Kamu ini menantu yang tidak berguna. Bahkan tuan rumah yang menikahi putrinya sendiri pun tidak keberatan. Tapi kamu, anjing peliharaan ini, malah keberatan. Aku akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan di awal. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa menyediakannya untukmu, termasuk nyawaku.
Aku berani bilang, kamu gak bakal bisa mengambilnya. Kalau kau berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya, aku akan melumpuhkanmu. Jadi maksudmu cuma mau memperlihatkannya kepada kami, lalu selesai begitu saja ya? Kenapa kamu begitu sombong? Apakah dia sedang memaki aku? Anak perempuanmu Chen inilah yang membuatku jadi seperti ini. Dia masih saja sok hebat. Kamu harus membela aku dong. Mengadu ke orang lain. Apa aku pernah mengganggumu? Tidak, tidak, tidak. Siapa yang bilang? Siapa sih yang berani bilang begitu? Itu semua ulahmu dan si anjing. Aku tidak pernah mengganggumu. Kan sama saja. Bela aku dong. Sudah, lihat saja dirimu yang tidak berguna itu. Ayahmu sekarang ini adalah seorang ahli bela diri tingkat super. Kalau aku punya senjata dewa, jangan bilang tak terkalahkan di dunia ini. Bahkan kalau Dewa Abadi atau Raja Iblis datang, aku tetap bisa menantang mereka. Tunjukkan sedikit keberanian padaku. Menantu yang tidak berguna. Sekarang kamu masih berpikir kamu berani melakukannya. Sementara aku, Chuliang, tidak berani? Jangan dengar omong kosongnya. Dia cuma seorang suami rumah tangga yang mengandalkan penipuan terhadap tunjangan sosial orang tua dan lansia. Hidup-hidup tanpa tujuan. Apa yang bisa kamu keluarkan sih? Pergi saja. Segera suruh orang tua di rumahmu itu keluar dan bicara dengan kami. Kalau bukan karena Pak Weng yang dengan tulus mengakui kesalahannya dan bersikeras memberi ganti rugi. Untuk menebus rasa bersalahnya, aku bahkan tidak akan meliriknya. Apa yang bisa kamu keluarkan dasar pengecut? Kalau kamu benar-benar punya nyali, istrimu tidak akan bersamaku. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Halusinasi. Ini semua cuma... Anjing ini bisa bicara. Bagaimana mungkin anjing bisa bicara? Aku justru sedang bingung. Gak ada tempat buat mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Benarkah Tuan Keluarga Chu? Ayo main-main denganku. Dewa Naga biru. Putri Kaisaryu. Tuan Mu Chen serahkan saja kepada kami. Kenapa masih sok-sokan di saat seperti ini? Tuan, tolong jangan marah. Kami tidak sanggup menanggungnya. Tuan Xiao Tian. Cepat bujuk ayahmu, jangan biarkan dia emosi. Haya, tenanglah. Kartu ini dapat digunakan. Seluruh kekayaan para praktisi akan diserahkan sepenuhnya kepada Tuan Mu Chen. Chuliang, beranikah kamu mengambilnya? Kartu ini dapat digunakan untuk mengerahkan seluruh kekayaan para praktisi sihir, yang juga akan diserahkan kepada Tuan Mu Chen. Coba ambil saja. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Mu Chen bisa menjadi tokoh yang dihormati baik oleh pihak baik maupun jahat? Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Xianzun, Anda tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Jika aku tidak turun tangan, masalah keluargamu hampir saja merenggut nyawa semua orang. Yang Mulia Dewa Xian Anda. Aku Chu Liang telah mengangkat keluarga Chu menjadi klan terbesar dan mengasah jalan bela diri hingga mencapai puncak kaisar bela diri. Semua itu demi mencapai tingkat tertinggi dan masuk ke gerbang dewa. Hari ini, aku telah mencapai puncak kesempurnaan dalam jalan bela diri. Alih-alih datang memberi selamat dan menerima aku ke dalam gerbang dewa, kau malah membela si tak berguna itu. Sungguh sombong. Jika berani menatap Tuan Mu Chen lagi, matamu akan kubutakan. Yang Mulia Putri Kaisar para praktisi sihir, setidaknya engkau juga merupakan tokoh besar pada masamu. Kau telah mengguncang sejarah selama hampir 100 tahun sebagai tokoh kejam dalam sejarah. Mengapa kau malah membelanya? Dulu aku juga mengagumi kegagahanmu, ingin menjadi muridmu. Kini aku sudah mencapai puncak seni bela diri. Dalam hal apa aku kalah darinya? Mengapa kalian semua memihaknya? Kekuatan kebenaranmu kurang, aliran Shen tidak menginginkanmu. Lalu ingin bergabung dengan aliran sihir jahatku. Namun kau terlalu takut mati. Kau tidak memiliki tekad untuk mati demi orang lain. Juga tidak memiliki tekad untuk bangkit setelah mati. Orang rendahan sepertimu yang hanya tahu menindas yang lemah. Untuk apa aku membutuh kamu? Uang dan nyawa sudah ada di hadapanmu. Aku sudah bilang, kalian tidak bisa mengambilnya. Kalian pasti tidak akan bisa mengambilnya. Aku berikan kalian sebuah nasihat. Berhati-hatilah. Latihan spiritual juga tidak sesederhana itu. Sejak awal ketika kalian meminta saya untuk menyerahkan istri saya kepada putra kalian, kalian sudah ditakdirkan untuk tidak bisa melampaui. Mari kita akui saja, kita kalah. Kita telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Selama kita masih hidup, kita tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Tuan Qinglong, BBU. Aku salah. Kenapa harus minta maaf kepada kami? Tuanmu, aku salah. Aku tidak seharusnya merampas harta orang lain. Aku tidak seharusnya menyukai istrimu. Aku tidak tahu siapa yang sedang aku hadapi. Aku salah. Aku salah. Chu Tianran. Aku sangat mengerti. Kedepannya aku ingin menjalani hidup yang biasa-biasa saja, pasti akan bertemu banyak anak-anak keluarga terpandang seperti kamu.
Kalian ini mengandalkan kekuasaan. Dan terbiasa menindas orang lain. Aku tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada kalian. Aku juga tidak peduli dengan permintaan maafmu sambil berlutut. Aku hanya akan memberi 4 kata urus dirimu sendiri. Hari ini kalian banyak orang. Aku pasrah. Semoga di masa depan kalian bisa fokus pada latihan. Tuan Mu Chen, orang ini tidak tulus. Apakah kau benar-benar berniat membiarkannya begitu saja? Dia jelas-jelas tidak mau menerima kekalahannya. Tuan Mu Chen, kejahatan harus diberantas sampai tuntas. Aku akan segera membunuhnya untuk... Tuan Mu Chen, bunuhlah. Tuan Mu Chen, bunuhlah. Aku salah, Tuan Mu Chen. Aku salah. Ampunilah. Ampuni aku. Xiao Tian. Orang seperti ini belum tentu bisa berubah. Jadi setiap keputusan adalah sebuah pertaruhan. Ayah juga tidak yakin setiap penjahat yang diampuni pasti akan bertobat. Oleh karena itu, Bibi Qing Long Yu mengirim keluarga Chu ke Departemen Hukum agar hukum yang menentukan hukuman mereka. Baik, akan saya patuhi. Baiklah, Tuan Mu Chen. Aku kira kamu benar-benar ingin menjadi... Tentu saja menjadi orang biasa yang taat hukum. Sudah ingat Xiao Tian? Sudah kuingat. Kakak, kamu baik-baik saja. Tidak, apa-apa. Kenapa tidak jadi kepala suku lagi? Aduh, kakak ipar, jangan mengejek aku dong. Kakakku tetap merawat kita dengan baik meski jadi kepala suku. Siapapun yang menjabat, hasilnya sama saja. Ayo kak, kita pulang dan rayakan klan baru kita. Ayah, pulanglah. Pulang. Ayo, pulang. Awalnya aku pikir cukup dengan membungkuk beberapa kali dan meminta maaf. Kita bisa lolos begitu saja. Sialan, bajingan itu tidak bermain sesuai aturan, malah membuat kita semua terjebak. Mu Chen, dengan cara apapun aku harus membunuhmu. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan. Kakek, Kalian kemarin kan sangat sombong. Chu Tianran, kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Padahal kakak iparku bahkan masih mau memberi kalian kesempatan untuk hidup. Sialan, dia malah memenjarakan kita. Apa ini yang disebut jalan keluar? Uang kami, kekuasaan kami, status kami, semuanya hilang. Apa kalian tidak pernah dengar kata-kata ipar kalian yang bajingan itu? Semuanya cuma taruhan, cuma saja dia kalah. Dia meremehkan tekad kita. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Ayah, selamatkan aku. Kakek. Menyesalkan? Apakah kamu membenci Mu Chen? Seandainya dia menghabisiku kemarin. Kalian tidak akan menderita seperti ini hari ini. Ayo bicara pada aku. Mu Chen itu bajingan tak berguna. Kalau kalian bilang begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk membebaskan kalian. Mu Chen yang menyerahkan kalian ke pengadilan. Apa yang dilakukannya itu benar. Kalian pantas dicela oleh semua orang. Perjuri. Xiao Jie. Mau mati ya? Xiao Jie. Chu Tianran, kau binatang. Kalau berani, serang aku saja. Tentu saja aku akan menyerangmu. Paman, Weng Shuen dasar bajingan, dulu kamu memohon padaku seperti apa sih? Putrimu tidak mau ikut denganku. Kenapa kamu tidak mendidiknya dengan baik? Dan membawanya ke sini? Tuan Chu, aku salah. Aku tidak seharusnya mengecewakan putriku. Semua kesalahan ditimpakan padaku saja ya. Mereka tidak ada hubungannya dengan hal ini. Membunuhmu itu terlalu ringan buatmu. Ku dengar kamu mencariku. Mu Chen, kau telah membuatku kehilangan segalanya. Tentu saja aku akan mencarimu. Bukankah kau bilang aku tidak bisa mengambil apapun darimu? Kalau begitu, hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apakah aku bisa merebut kekuasaanmu, uangmu, dan nyawamu? Kakek, Kamu kan belum berlatih. Bagaimana bisa kamu datang ke sini? Apalagi sambil membawa anak. benar, kakak ipar, cepat bawa kakak dan anak itu menjauh. Ini berbahaya. Mu Chen, kok kamu bisa bawa ibu dan anak itu ke sini? Kalian kan sudah tahu betul sifat Xiaoling seperti apa. Astaga demi keadilan dan hati nurani. Aku benar-benar tidak bermaksud membawa mereka berdua ke sini. Aduh, aku yang bilang ke Mu Chen. Aku hitung sampai 3, baru dia bawa aku ke sini. Kamu mau mereka disendera, sementara aku sendirian di rumah. Aku nggak bakal bisa tenang, astaga.
Baiklah, cepat lepaskan saja. Menahan mereka lebih lama tidak ada gunanya. Aku tidak bercanda, Chuliang. Secara harfiah, itu sama sekali tidak ada gunanya. Jangan main-main dengan aku. Orangnya sekarang ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk menghabisinya. Lebih baik kamu patuh saja sekarang. Dan dengarkan dengan jelas tuntutanku. Mu Chen, aku tahu kamu punya koneksi, tapi apakah kamu benar-benar yakin? Aku sudah bertanya pada kakek, termasuk Tuan Qinglong di antaranya. Tidak pernah ada yang melihatmu bertindak dengan serius sekalipun. Sayang, tenang saja. Mereka belum pernah melihatku bertarung, karena kalau aku terus berpura-pura situasinya bakal jadi canggung. Jadi aku jamin tidak ada masalah. Dengarkan aku dulu. Pertama, Qinglong dan Putri Kaisar harus menunjukkan bukti bahwa aku tidak bersalah. Kembalikan keluarga Chu kepadaku apa adanya. Kamu sudah bangun belum? Diam kau, sialan, kau sialan. Biarkan dia yang bicara. Kedua, potong kedua tangan dan kakimu. Aku akan membuatmu menjadi orang yang tidak berguna. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Hitunglah. Atau anak perempuanku yang menghitungkan untukmu. 1, 2, 3. Apakah penjahat memang terlahir tidak suka bertindak? Kapan kamu? Mu Chen hanya bisa memilih salah satu. Apakah kamu pantas? Kamu baik-baik saja. Mu Chen. Sepertinya aku masih belum terbiasa, jadi harus membuat bayanganmu lebih kuat lagi. Ibu, kamu tidak akan mengganti ayah, kan? Kamu, ini. Sekalipun kamu sehebat apapun, Mama tetap bisa memukulmu. Sayang, aku nggak bohong kan? Benar-benar tidak ada kesempatan untuk serius ya. Ayah, lihat. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan ayahku. Bina. Tong. Lepaskan ayahku. Bina. Tong. Ibu, kakek buyut. Ada, apa? Pokoknya, kalian semua hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, ayah. Chuliang, kamu gila. Ini kan anakmu. Apa kamu mau? Chuliang, apakah ini kartu asmu? Cepat hentikan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku adalah kelas super. Aku yang terkuat naga biru. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berikan bukti bahwa aku tidak bersalah. Curkan Mu Chen. Kalau tidak, aku jamin kalian semua tidak akan bisa kabur. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Jangan bergerak, Paman Naga Biru, BBU. Sudah terlambat. Ayah, aku tidak mau melihat ini. Xiao Tian, pergilah temui ibu. Sisa dana, serahkan pada ayah. Orang jahat, serahkan ke ayah. Cepat pergi. Manusia yang keji memang paling kejam. Aku pun tidak tahan melihatnya. Aku mau memperkenalkan kepada kalian. Katak Penelan Langit. Aku mau memperkenalkan kepada kalian. Katak Penelan Langit. Sekarang bukan waktunya bercanda. Kalian tidak perlu bertindak. Karena Chu Tianran sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, Ikuti ayahmu mengungguli semua makhluk, oke? Jangan, ayah, jangan. Benar. Aku memang ingin orang-orang menyembahku. Hanya dengan membunuh kalian semua, aku akan menjadi penguasa dunia. aku masih bisa lebih kejam lagi, sialan. Aku akan carikan lagu yang bikin kamu kesurupan. Mau bunuh diri saja ya? Tuan Mu Chen, orang sampah seperti ini tidak perlu diajak bicara. Aku pasti akan membunuhnya. Ada apa ini? Aliansi antara pihak baik dan jahat semakin sering terjadi. Naga Biru, serang bersama-sama. Sudah terlambat. Anakku, kamu memang kuat sekali, pedang yang hebat. Sekarang giliranmu. Pindah ke tempat lain. Sebaiknya kamu nurut, orang ini nggak main-main. Kenapa kamu ngobrol sama orang mati? Tidak mungkin.
Aku adalah seorang ahli bela diri kelas atas. Mustahil bagimu untuk mengungguli aku dalam hal fisik maupun kekuatan. Kalau saja anaknya belum kecil. Memenggalmu adalah hal yang wajar. Pertanyaan yang aku ajukan adalah, bagaimana mungkin kamu bisa melampauiku? Mengapa? Padahal aku sudah jelas. Sialan, dasar pecundang. Serahkan semua kekuatanmu padaku. Serahkan semua kekuatanmu padaku. Kau benar-benar binatang. Lihat seberapa hebat aku sekarang. Ini adalah sisa seranganku. Si anjing. Kau tak mau tanganmu kotor. Aku juga tak mau mulutku kotor. Benar-benar kotor sekali. Suamiku. Sudah selesai. Street. Keponakan kecilku lucu nggak? Seru, sayang. Ayo kita beri Tian-Tian seorang adik laki-laki. Akhir-akhir ini agak buru-buru ya. Sayang lain kali saja.